Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'badu puji dan syukur dan panjatkan ke Hadirat Allah Subhanahu wa taala segala curahan nikmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini dan dapat bermajelis ilmu melaksanakan kewajiban kita. Fa'lam annahu la ilaha illallah, mengilmui tentang Allah, pelajari tentang ma'rifatullah sebagai tujuan kita hidup dan menjalani kehidupan ini hingga usul sampai kepada Allah, sekaligus mewaspadai talbis tipuan-tipuan yang mungkin saja kita merasa baik, merasa beriman, merasa alim, ya. Ternyata dalam pandangan Allah keliru, ya. Tidak seperti itu. Persangkaan kita paling soleh, ya, paling takwa, ternyata belum. Pada pagi hari ini ada tulisan yang cukup berat, panjang. Semoga cukup waktunya. Salawat dan salam terus tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Beliau penulis Ustaz Purwanto ini kemudian menyusun, sinkronkan Islam, iman, dan ihsan, perspektif pensucian jiwa, ya. Ada di grup Ruh Bruce Lee materinya. Kalau pilar agama yang kita pahami dalam kitab Tauhid, ya, atau ini dimaknai tingkatan, ya, dalam kitab Tauhid itu tingkatan orang beragama. Pertama apa? Islam. Dua apa? Iman. Dan puncak yang paling tinggi ihsan. Beliau mengatakan di sini arkanuddin salasah al-Islam wal iman wal ihsan. Ketiga pilar tersebut merupakan satu kesatuan pada hakikatnya yang tidak mungkin orang hanya ihsan saja tanpa melalui tahapan Islam dulu, bersyahadat dulu, ya. Dan tidak mungkin hanya iman saja tanpa ada amal. Percaya saja tidak diakui, ya, keberagamaan atau keimanan itu berhenti pada hati, ya. Tidak diakui, iman itu harus melahirkan amal sebagaimana definisinya. Tasdiqu biqalbi itu enggak cukup, harus dia bersyahadat lisannya mengikrarkan, sekaligus jawarihnya, anggota badannya mengamalkan. Nah, uraiannya itu. Maka dalam tataran pengamalan kehidupan beragama, ya, sikap keagamaan, tiga hal tersebut tidak boleh kita pisah-pisahkan, ya, tetapi menjadi kesatuan yang harus diterapkan, dijawantahkan sama-sama.
Artinya tidak boleh kita mementingkan yang penting percaya saja lah di beragama, iman saja. Kemudian dia tidak mau bersyariat lahiriah dengan Islam yang dimaknai mulai dari bersyahadat sampai haji. Tidak mau itu, yang penting yakin kepada Allah. Nah, ini keliru. Atau banyak kita jumpai cocok dengan realita ihsan ini, yang penting jadi orang baik, beradab secara muamalah, adabnya konteksnya sopan santun, ya, muamalah dermawan, baik sama orang. Tidak cukup begitu, gitu. Bila itu terjadi, maka pengamalan agama menjadi tidak sempurna. Ada nggak di masyarakat begitu? Ya memang begitulah manusia. Ada yang baik betul, gitu, dermawan, aktivis kemanusiaan, tapi tidak pernah dia mengenal Allah, tidak ibadah dia. Aktivis-aktivis yang mementingkan kemanusiaan, ansih, ada musibah datang dia menolong, kemanusiaannya tinggi. Bahkan ada pembela-pembela apa ini Mbak Yul, ya, kita lihat hewan, ya, hewan-hewan tertentu itu ada penyayangnya, apa, kelompok-kelompok orang yang mempedulikan itu. Kemudian ada orang yang penting kepada Allah baik, tauhidnya tinggi, gitu, hablum minallahnya maksimal, tapi sama tetangga nggak peduli. Ini juga timpang, ya. Islam dia seneng banget umroh, seneng banget haji, seneng banget sodako. Begitu-begitu yang sifatnya nampak itu pengamalan Islamnya bagus, ya. Ini pasti 3 model orang ini di masyarakat ada, ya. Islamnya tinggi, pengamalannya, atau yang korling itu apa namanya? Yang penting ingat itu iman, gitu. Yang penting percaya kepada Allah, ingat kepada Allah. Amaliyahnya nggak ada. Nah, ini orang iman. Kalau kita mau cek satu persatu orang itu 3 model itu pada akhirnya. Contohnya di sini apa? Misalnya orang yang sedang sholat, dia harus mentauhidkan Allah, disertai keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah. Itulah iman. Sholat harus memenuhi syarat dan rukun. Itulah Islam, kaifiatnya. Dan sholat harus ditujukan dengan khusyuk tawadhu dan penuh dengan penghayatan, bukan kayak seperti orang senam. Itulah ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya, kita harus meyakini bahwa beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, dan kalau tidak mampu fa innahu yaraka, Allah Subhanahu wa taala itu melihat. Keyakinan ini kemudian diturunkan menjadi orang-orang yang khusyuk di sini, tawadhu terhadap ya sesama kepada Allah, begitu dalam kehidupan sehari-hari, ya khusyuk sholatnya. Sehingga beruntung itu orang yang sholat, apa itu ceramahnya Mbak Ayu, apa itu, fawailul lil musallin, yang sholatnya beruntung, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyi'un, yang sholatnya lalai, yang bangkrut, celaka, masuk neraka wail. Yang sholatnya khusyuk baru. Ini juga menjadi penggambaran ihsan sulit diwujudkan, sebab dalam sholat malah ingat dunia. Seharusnya ingat Allah semata, malah ingat yang habis WA bersdo, ahwat mana ini, bercadar pula, ini jangan-jangan jodoh. Sholat mana bayang begitu, atau ingat kunci yang hilang, apa ingat knalpot baru ingat utang. Pas Allahu Akbar, seluruh dunia ini yang awalnya lupa
Ingat, dunia itu kalau dibilang dunia kan pasti apa itu harta, apa itu syahwat ya, lawan jenis, apa itu mungkin pengen punya kedudukan. Jadi alhamdulillah berat ya, berat mewujudkan itu. Maka ini ada rumusan. Boleh dikomparasikan Abu Rusdi karena ini coba di modelnya diformulasikan. Beliau menyimpulkan di sini ada agama itu tempatnya di otak. Orang-orang yang cerdas mestinya imannya mudah untuk menerima kebenaran karena beragamanya dibantu dengan otak yang cerdas. Ya orang yang lemah otaknya ya apa saja juga lemah. Belajar agama juga susah. Apa dikira hanya butuh otak yang rendah untuk bisa memahami agama? Enggak. Dia menerangkan, memberikan tamsil, permisalan, mendekatkan maksud ayat dengan contoh keseharian itu sulit kalau orang nggak cerdas. Memahamkan kepada umat itu sulit. Memberikan bahasa lain, maksudnya Al-Quran itu begini. Itu pernah disuruh membuat skripsi itu Habib Rizdo itu. Orang Jawa bukan Habib Rizdo. Ajaran-ajaran budaya Jawa yang itu bagian dari ajaran agama, gitu kan. Tapi bahasa lain kan menjadi adat, menjadi apa? Din, menjadi budaya Jawa, ada di tradisi Jawa. Tapi itu diambil pada dasarnya atau bersesuaian dengan ketentuan adab umpamanya, akhlak umpamanya dalam ajaran Islam itu skripsi PAI itu, kearifan lokal berbasis agama. Selesai itu 4 bulan. Coba dibuat. Ini dikawal. Dulu ini belum ada. Angkatan pertama angkatannya Mbak Najmah. Apa ada yang mikir begitu? Paling nyontoh-nyontoh skripsi kampus lain. Karena di kampus itu belum ada yang angkatan pertama ya. Ini pengen anaknya jadi ulama nih, Mukabah. Tapi ulama selain ulama waris, karena katanya matematikanya berat sehingga ilmu waris ini menjadi momok yang ustadz-ustadz itu kesulitan menghitung waris, dan memang Allah tetapkan ilmu yang akan dicabut pertama kali hilang di muka bumi adalah ilmu waris. Antum bisa lihat orang membagi waris itu berdasarkan adat sehingga kemudian meninggalkan syariat ini menjadi tidak umum atau asing dan banyak pertentangan. Ustaz Hamdal Zakaria itu pernah curhat, saya pernah mendamaikan orang yang mau membagi waris tidak pakai syariat Islam, pakai adat. Sampai jam 1 malam beradik kakak itu mau berantem. Begitulah. Akhirnya tidak pakai syariat, pakai adat yang bisa jadi menjadi sebab konflik antar beradik kakak di keluarga itu, anggota waris. Sekalian kemudian memberikan status ya, yang diberikan selamat itu bukan hanya yang masuk ke kedokteran. Berikan selamat juga kepada alumni SMA sederajat yang masuk pada jurusan dakwah. Itu jurusan yang menghentikan murka Allah, ya kan? Guru PAI asli mau berdakwah, ngajar dia di sekolahan, pengen gaji double. Jurusan dakwah siapa yang membayar? Hah? Jurusan khusus untuk nyiarkan agama ini nggak laku. PAI masih laku ya, masih bisa sertifikasi ya, masih bisa kaya lah ya. Kalau jurusan dakwah ini siapa yang mau menampung? Paling satu kemenak itu paling satu penerangan, satu gitu. Satu apa?
Satu kabupaten itu satu saja PNS-nya. Itu kadang-kadang juga nggak mesti ada. Jurusan tafsir juga begitu-begitu juga Brisdi, paling satu. Satu sudah di coupling sama saudaranya pejabat, selesai. Islam itu tempatnya di dada. Ini agak berat, pelan-pelan. Yasrah sadrahu lil Islam. Jadi kalau orang itu yas'adu fis sama, kalau orang tidak menerima agama Islam ini seperti orang mendaki langit. Sek. Di sini beliau simpulkan di dada, agama di otak. Berarti bagaimana nih kalau orang bodoh nih susah nangkap agama. Maka yang cerdas itu kan yang mempersiapkan kehidupan setelah kematian, maknanya juga dia cerdas. Kehidupan dunia ini sementara fana, dia akan mengejar kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Yang ketiga, iman itu tempatnya di apa Mbak Mutia? Di mana Mbak Mutia? Iman itu tempatnya di Nabi Rusdi yang senang begini nih, latifatul qalbi. Itu lebih spesifik, yaitu di dua jari di bawah susu. Wah, Nabi Rusdi susu kiri. Ya nggak edit nggak apa ini. Maka kalau Nabi Rusdi, ini biar wawasan agak luas Mbak Yu, senangannya sholatnya begini. Begitu Nabi Rusdi ya? Mana senyumnya ini Ustadz Nabi Rusdi ini? Semalam untuk contoh, tergoda adiknya Ustadz Jepri, mana Habib Jepri ini? Hilang. Di begini nih, itu maksudnya begitu, ya kan? Susu kiri kan? Ini susu nih kiri. Jadi jangan terlalu ini yang Abi Rizdo. Maksudnya begitu. Ketemu kan? Yang nggak mau ya sudah tengah, selesai urusan. Gitu. Yang nggak mau dada, ada yang perut. Abi itu malah aneh-aneh gini, agak gini tuh. Abi siapa itu? Mazhab Maliki tuh. Abi Teddy, ya. Tapi anak-anak kecil kadang-kadang bingung, ini sholatnya agak megang burung dia gini. Iya, makanya harus saya jelaskan. Kan santri kan banyak contoh, jadi bingung. Dia melihat Abi Teddy begini. Ya, kalau saya aman emang di atas perutnya untuk ganjel gitu. Abi Rizdo dulu mungkin begini Abi Rizdo. Ya, dada. Memang dada ini lebih khusyuk dalam arti dia nggak kayak nyantai. Ada yang mazhab Syafi'i perut. Di sini Abi Rizdi megang susu nih. Tapi macam mana kalau perempuan Abi Rizdi, susunya gede, gimana itu? Kemudian ihsan itu tempatnya di fuad. Fuad itu mata hati. Wah. Maksudnya beragama itu sampai pada posisi yang mendalam gitu ya, bukan pada kulit. Takwa itu tempatnya di lub. Ini perlu penjelasan sendiri ya Bu Rizdi. Lub, ruh, kehidupan atau kesadaran diri. Keterangannya bawahnya. Beliau uraikan. Ad-din, agama, tempatnya di akal. Sesungguhnya agama bagi orang-orang yang berakal. Hadis itu. Islam tempatnya di dada. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudilla yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Tadi sudah saya singgung. Afaman syarahallahu, kayaknya kacamatanya minta baru lagi nih, nambahnya bareng kecil-kecil. Sadrahul lil Islam fahuwa ala nur mir rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Rabb-nya? Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam dol sat yang mubin, yang nyata. Berusi pernah sampaikan bahwa ilmu hidayah itu seperti cahaya, nur. Di sini juga tuh, nurim mir rabbih.
dapat cahaya dari Allah, merupakan pancaran cahaya hidayah dari Allah yang dengannya masuk ke dalam hati. Tetapi celaka bagi orang yang hatinya itu apa? Membatu, keras, tidak masuklah cahaya itu, bahkan dia dalam sesatan. Abdi, yang keempat apa? Jangan baca yang lain. Udah buka WA tapi yang lain. Iman tempatnya apa di? Mau ikut Mbak Mutia guru PGMI, mau ikut Abi Risdo, Pai, guru bahasa Arab gak usah, susah, mabok. Nanti malah gak lulus sampai kiamat. Apa? Iman tempatnya di hati, kolbu. Jangan ngomongnya kalbu, dimarahin Mbak Nabila. Kalbu itu nanti anjing. Kolbu pakai kop. Baca Arabnya biar rambut sedikit lurus kalau sering baca ayat. Kumis semakin tipis karena yang suruh panjangin jenggot bukan kumis. Ya Rasul la apa ini? La ya zungkal ladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubahum apa qulubihim. Hei Rasul, Nabi jadi Allah ngomong begitu sama Rasul tuh. Janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka kami beriman, padahal apa? Hati mereka belum beriman. Cangkeme tok, lisannya saja. Munafik kan begitu, lisannya ngaku beriman, hatinya mengingkari. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Waktu kajian kitab iman pernah dibahas itu. 100 ulama dunia memerintahkan, merekomendasikan kita mempelajari kitab iman. Kemudian berikutnya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ini dalil-dalil yang menunjukkan konsep tadi itu, bahwa manusia kaitannya dengan iman itu ada di dalam hati. Iman tempatnya di hati. Iman tempatnya di kolbu. Banyak. Kemudian lanjut ihsan. Ustaz Jebri, benar Ustaz Jebri, macam siluman aja kadang-kadang enggak. Karena Ustaz Jebri ini punya ilmu pengasihan, gitu kan. Kalau mau diamuk-amuk itu enggak jadi. Ya, kerasa belum yang Mbak Ayu? Siapa ini? Mbak Nabila. Abi Jebri punya ilmu pengasihan itu. Ya, lolos dari omel-omelan ya. Mikapa pernah ngomelin Nabi Jebri enggak? Enggak jadi mau ngomelin. Diwiritin sama Abi Jebri damai. Baik, ihsan tempatnya di hati, fuad. Maka dzabal fuada maro'a. Fuad tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
Jadi kalau proses masuknya ilmu itu bagaimana? Ya Birusdi, hubungan tasfiyatun nafas dengan akhlak, adab. Gimana masuknya ilmu? Set. Hidayah, irsyad. Dari guru kepada santri, dari orang tua kepada anaknya, dimasukkan apa? Pelajaran itu. Dicontohkan orang tuanya, dicontohkan guru. Masuk kemana itu? Akalnya yang cerdas, akalnya yang normal menerima ilmu itu. Sebagai makanan akal adalah ilmu. Lalu kemana setelah ilmu itu masuk? Disimpan di mana? Memorinya ya? Apa sudah masuk hati? Ya semua pelaku kriminal itu tahu perbuatannya dosa. Yang maling-maling, yang berantem bully-bully, tahu perbuatannya dosa. Taunya itu di mana? Akalnya yang bisa membedakan baik, buruk, benar, salah. Tapi jadi soal imannya belum masuk. Itu ilmu tadi belum menjadi iman. Di sini jelas tempatnya iman di hati. Jadi ada kajian yang perdebatan. Jadi yang berpikir itu akal apa hati? Yang kemudian pikiran itu melahirkan keputusan, eksekusi lah. Eksekusi dalam arti mengambil keputusan, dan menit demi menit hidup ini, bahkan detik, isinya apa? Mengambil keputusan. Terjadi apa? Habis itu konflik di hati, malaikat masuk, set. Waktu itu sudah ada pembahasannya, Pak? Yang kuliah itu mana semua? Bahasa Arab apa itu? Qalbun, sadrun, akal, fuad. Iya, bertempur itu nanti di hati. Bisikan malaikat, korin jin. Ilmu hadir. Wih, ini terus. Makanya hati itu berguncang seperti mendidihnya air direbus, atau hati seperti bulu ayam aja lah ya, biar nggak pusing. Bulu ya Abu Jibri yang berada di ujung daun, yang daunnya kena apa? Angin, berubah. Maka kadang jadi pembalap, kadang jadi ustadz gitu. Al modifikasi. Bisa begitu. Dalam satu orang itu banyak kepribadian. Kadang sufi modern, kadang Ariel Noah. Apa namanya? Penampilannya kalau saya perempuan, kalau nggak dinikahin Nabi Rudi mending mati aja itu. Saking apa penampilannya modis apa. Habis itu biasa aja, nggak necis gitu. Ada yang jorok, bujang itu. Maksudnya awur-awuran gitu loh, baju nggak digosok jadi. Ada yang necis nih, makhluk ahnaf ini necis nih, lipis, pejam. Bapaknya basing aja. Ini siapa lagi yang necis nih? Raihan tuh, perlente gitu. Ada yang basing nih makhluk satu ini. Basing aja itu. Rambut lurus semua ini nggak peduli. Maka para guru itu, santri itu yang antum semua ajarkan tuh baru yang positif. Ini kalau akalnya ini standar, pahamnya itu kemudian normal, itu baru masuk pengetahuan itu di akalnya, belum sampai kepada hati. Nah maka kalau Abi Rusdi menjelaskan banyak sekali hijab. Apa itu?
hijab yang menghalangi masuknya ilmu hidayah itu. Iya Bu, hijab itu adalah dunia pada hakikatnya. Yang menghalangi orang sampai usul kepada Allah itu dunia, dengan segala bentuk kecenderungan manusia pada wilayah kesenangan apa. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin, ya kan? Dijadikan indah pandangan mata manusia kepada wanita, anak-anak, emas, ada juga jabatan. Itu penghalang-penghalangnya. Yang disuruh diupayakan itu untuk dekat kepada Allah. Hari-hari itu selalu bersama Allah. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Pengawasan Allah ada. Maka lahir perilaku-perilaku, eksekusi-eksekusi, perbuatan yang diridhoi Allah. Ada bimbingan tadi itu. Maka orang jauh dari Allah berarti terhijab. Ini mulai sulit nih, enggak apa ini. Orang kalau Konfusius, kekacauan berpikir, brainwash, bolak-balik hidupnya. Susah, mending bodoh diajari, awam dia, setahun 2 tahun, lama-lama alim. Tapi orang yang merasa benar, kekacauan berpikir sebab cuci otaknya sudah parah, kebalik-balik itu hidup doh. Semalam disinggung ya, kita mau mendakwai, kita yang dianggap sesat kan susah. Dia yang sesat menstigmakan orang sesat. Bagaimana kita mau masuk sementara tidak terbuka untuk menerima hidayah? Dia sudah tutup diri. Semua kelompok selain di kelompok dia sesat. Ya payah begitu. Ya lama untuk merubahnya. Padahal ada wilayah-wilayah yang perbedaan pendapat, ada wilayah-wilayah yang harus toleran, itu enggak dipakainya lagi. Santri, sholat itu ngadep Allah atau ngadep apa? Kok bisanya mukul arpan Lutfi, bingung. Arpan sekutil ini dipukul, menang juga. Ya lucu gitu, Lutfi segede gajah wae kambas. Jadi kalau saya masbuk Abirisdo itu OTT istilah KPK-nya itu. Siapa ini sholatnya nggak bener? Padahal mestinya bumi ini pas saya lewat ini duk. Tapi juga mereka nggak tahu karena ilmu meringankan tubuh Habib Jabri. Nggak tahu dia. Pas di belakangnya resek tuh tangan. Udah tua, dia udah 10 tahun lebih Umi Kapa. Macam Lutfi ini enggak 13-14 masih berantem sama Arfan. Anta budallah kayak mana ini ihsannya menghadap Allah ini. Anta budallah ka annaka tarahu Allah. Ya Allah, gimana dunia ini? Jadi anak-anak ini baru makom ilmu. Yang kemudian bukan kita unggul-unggulkan lembaga ini ya. Lembaga ini tentu durasi dan waktu yang kita programkan untuk penguatan ilmu, JPL ilmu dan bahkan mata pelajarannya itu karena seringnya ini tidak ideal. Udah SMP masih ilmu fardu ain belum selesai, maka ada jadwal tambahan ya. Atau SD kelas 1 masih terlalu jauh ya masalah praktek ibadahnya, akhirnya kita perbanyak pelajaran. Dalam konteks itu tentu kita pada wilayah yang ikhtiar maksimal sampai jam 4. Ya kalau saya yang mimpin zikir kemarin ya sampai jam 4 selesai dan juga bisa cepat hafal. Tapi kalau santri atau Habib Rusdi aja belum mau mimpin, Habib Rusdi juga nggak mesti. Padahal skripsinya zikir pagi petang. Habib Jabri nggak mesti juga, zuhur nggak mesti. Bang Kumis apa lagi? Coba dipimpin zikir pagi sore itu. Supaya jam 16 itu selesai pas. Apa maksudnya? Selesai jam 16 itu dari jam 7.15
kita mengkondisikan bi'ah islami, pengamalan sunnah selain yang wajib di sekolah ini. Kurikulum yang dianggap tambahan itu yang utama di ICA ini. Belum ketemu yang berani sampai selama itu. Ini Mbak Nabila pernah nggak membandingkan ini di ICA ini kok sampai jam 16? Itu perintah ketetapannya aslinya sampai jam 16 itu. Dari jam 7.15 itu sudah memperoleh pendidikan, perlakuan apa? Ya dia didesain supaya dia belajar, diawasi gitu. Tentu tidak ada yang berani selama itu. Maka secara ikhtiar kita memang sudah mentok gitu. Yang mondok pun cuma 1 jam 15 menit boleh bermain. Setelah itu harus mandi dan murojaah ziyadah sore itu. Dan malam taklim. Ba'da isya makan jam 8 baru selesai. Habis itu jam 4 atau kurang seperempat kalau subuhnya malam sudah bangun. Itu kita sudah ikhtiar yang maksimal bisa diterapkan anak-anak SMP ke bawah. Itu pernah habis itu, zaman habis itu belum ada itu, dicoba itu tahajud jam 2. Dia harus diberikan tidur siang. Model begitu. Mbak Ida itu jauh. Ya. Anak-anak baru sampai pada makom apa tadi ini apa? Makomnya baru akal, baru petunjuk dari guru. Belum sampai pada makom iman. Ini memasukkan ilmu menjadi iman, terinternalisasi ke dalam pribadi santri. Ini banyak sekali faktornya. Bahkan sampai melahirkan amal menjadi ilmu yang nafi berat. Silakan dikaji dampak maksiat dan dosa terhadap anak. Banyak urusannya ini. Maka upaya ikhtiar kita akan terus dipertahankan. Tuntaskan ilmu, itulah memang yang kita bisa lakukan. Dan aspek iman kita mohonkan kepada Allah. Jadi gurunya bagaimana? Bukan hanya cerdas, gurunya juga harus bertakwa dekat dengan Allah sehingga bisa menyampaikan murid santrinya itu juga sampai kepada Allah. Berat. Sehingga kalau kita pengen sampai pada makom ihsan, ini di sini guru sini yang sudah menjalani itu. Ya, bisa beritahu nggak ini materinya di grup apa? Apa masih punya WA kan? Nggak pernah balas ya? Masih ya? Alhamdulillah kalau masih. Sehingga saya menunggu jawabannya mungkin 2-3 hari lagi lah. Kalau WA-nya kemarin ya. Antara 2-3 hari itu lah. Di sini disuruh mencari apa? Guru mursyid, syekh yang membimbing. Itu diterapkan dalam halakoh-halakoh itu. Murabi itu, yang kemudian dia tahu, oh ini wataknya kayak gini nih, tabiat dasarnya, setelannya dia tahu. Saat itu pernah buat, masih ada apa enggak di HP saya hilang sayangnya. Orang itu harus punya guru di sekolah, kemudian guru kehidupan bisa juga dimaknai yang membimbing. Maka bertemu dengan orang soleh itu manfaatkan betul, orang alim itu manfaatkan betul, bertanya, konsultasi tentang pribadi untuk membimbing. Pengganti rezeki ada juga. Semalam sudah agak kayaknya nggak terlalu ribut nih, agak damai nih. Ada juga, tuh, ada juga nih. Jadi bagaimana? Budaya yang tidak terwujud, bertemu orang alim, tidak bertanya, tidak konsul, tidak meminta nasihat sekurang-kurangnya secara umum.
Tawassaw bil haq atau tawassaw bis sabr itu kemudian tidak terjadi. Supaya jalan itu bisa terbuka. Kita sudah tahu ya, anak itu kalau sama bapak ibunya tidak semuanya bisa terbuka, itu udah lebih umum. Tapi sama guru mursyidnya itu bisa terbuka, bisa menjadi wasilah untuk konseling ya. Maka kemudian di sini yang pertama Habib Rusdi, antum yang serius. Kalau saya sekilas terlalu banyak yang diurus. Yang pertama apa? 7 itu Habib Rusdi, Latifatul Qalbi. Apa maksudnya? Versi mudah dipahami oleh jamaah. Bagaimana menerangkannya ini? Di sini letaknya sifat-sifat setan, iblis. Di situ, santri perhatikan, kekufuran, puncaknya kemusyrikan, tahayul. Masa gelap-gelap dikit mati lampu udah nggak berani kamar mandi, udah belajar tauhid. Gimana itu santri? Letaknya 2 jari di bawah bersih susu tadi, susu lagi bersih. Tuh sebelah kiri di Latifatul Qalbi ini kita buat zikir. Maka skripsi Habib Rusdi zikir tuh. Yang memang tuh Mbak Ida, kalau orang bisa kesurupan Mbak Ida itu karena ghaflah, tidak ingat Allah sama sekali, lalai. Maka banyak kemudian zikir bermakna luas, selalu ingat kepada Allah. Zikir bermakna sempit, ya membaca lafaz-lafaz zikir itu. Atau menuntut ilmu juga bisa bermakna majelis zikir, majelis ilmu itu dimaknai juga karena di situ mengingat Allah. Nih. Nah harapannya ini tadi Habib Rusdi ya. Kalau pakai ini pendekatannya pendekatan cinta loh, bukan pendekatan syariat, nggak ketemu nanti. Bahwa dipegang begitu, harapannya nanti diganti dengan zikir sifat-sifat ini. Masuklah iman, Islam, ihsan, tauhid, makrifat. Masuk itu nggak ada lagi yang diinginkan dalam hidup ini kecuali keridhaan Allah. Belas nggak mikir apa dunia atau target-target dunia, nggak ada. Yang penting Allah ridha udah selesai. Ya bersih, bisa nggak itu? Duduk ngurus santri, fisabilillah supaya nanti mau mengurus agama, ngawal santri, Allah ridho, bukan ridho, selesai. Berujung ada gaji atau tidak ada gaji, Allah ofis sama rizqukum wa ma tu'adun nahnu narzuqukum, titik. Akidah ekonominya, tauhid ekonominya mantap. Wa ma min dabatin fil ardi ala Allahi rizquha, udah titik. Sekolahan ada murid, gak ada murid, Allah tetap memberi rezeki. Kemarin Allah yang memberi rezeki, sekarang hari ini Allah juga yang memberi rezeki. Kaya adalah anugerah, pemberian. Berarti apa? Hari-hari diisi yang Allah perintahkan, bekerja mencari kemuliaan, andum manfaat, memberi manfaat dengan antum mendidik, mengajar santri jadi baik, masyarakat mereka hidup di masyarakat, berbuat kebaikan di muka bumi ini, tidak berbuat kerusakan. Itu diridhoi Allah. Titik. Bekerja menolong orang, apakah itu tukang atau berdagang, kehidupan jadi berjalan. Bagaimana kalau tidak ada yang jualan, kita mau makan apa? Kita bisa rasakan waktu ini apa? Lebaran, pagi-pagi mau beli apa, nggak ada yang buka. Iya kan? Di kota nih, mau makan uduk nggak ada. Lebaran ke-1, ke-2, ke-3, misalnya loh, ini istri sakit, ya, suaminya nggak bisa masak. Coba kehidupan berjalan dengan sunnatullah. Ada pedagang, ada yang memang tidak bisa memasak, ada petani yang memang tidak bisa
bertani orang kota, jadi menunggu. Jadi apa itu namanya, siklus itu Mbak Ayu menjadi kemaslahatan kehidupan ini. Kita ada pada posisi mana, yang penting beradab, bertakwa itu yang diperintahkan, beriman, ihsan, kita menjadi orang muhsin, kerjaannya apa saja Allah ridho, selesai. Nanti kemudian takdirnya kaya, ada ayat-ayat memerintahkan bekerja keras, ya kan? Wa idza faragta fansab wa ila rabbika faragh. Itu yang bekerja, ya. Artinya apa? Kalau pagi habis subuh ya jangan pedompai, naum daiman, barokah hilang. Harus dia apa? Bekerja, beraktivitas. Kalau guru nih inovasi terus, jangan yang apa ya, normal-normal begitu saja. Disuruh buat soal, entah soalnya mau dibuat yang lebih menyentuh hati mungkin ya, santri baca dan mantap gitu. Ada orang yang pengen begitu, memberikan yang terbaik gitu, berinovasi, mengembangkan, tidak status quo begitu aja. Sudah ada soalnya di buku itu, pindahin, nggak mau gitu. Ada orang begitu, maka dia akan menemukan hikmah-hikmah dalam mendidik itu, ya hidup jiwanya karena kepribadian dan panggilan jiwa menjadi guru, bukan beban. Ada yang ditagih soal itu beban. Guru baru nih, hampir itu, baru guru seminggu 2 minggu nih, beban enggak? Jadi kalau dianggap beban, antum keliru dalam memilih profesi gitu. Ya memang guru ya begitu, ya. Cintai pekerjaanmu itu. Habis ini latifatul ruh. Nanti saya kemana-mana nanti, sampai maghrib nanti. Di sini letaknya sifat hewani, bahimiah. Menuruti hawa nafsu. Ini kalau mimpin nih berat nih. Pasti orang akan kecenderungan seperti hewan. Iya. Hewan itu apa? Identiknya rakus, itu paling umum. Maka disebut Raja Rimba itu apa? Siapa nama anunya? Hewannya apa? Singa apa harimau? Hah? Harimau? Singa? Apa anunya? Memangsa, kan begitu. Jadi kalau manusia sudah punya jabatan, masih kurang, ingin dipertahankan, berperiode-periode, ingin melanjutkan anak cucunya terus begitu, rakus. Atau apa? Letaknya di 2 jari, susu sebelah kanan bersih. Cuman ini bersih. Ini cara orang boleh nggak ini dikatakan istihad seorang ulama dalam upaya mewujudkan ma'rifatullah bersih dengan merinci dan menjelaskan caranya seperti ini, tekniknya seperti ini, begitu kan? Cara supaya sampai kepada dia menjelaskannya begitu dan diterapkan dengan murid-muridnya. Kalau kita kemudian sepakat ujungnya adalah dekat dengan Allah, sampai kepada Allah dengan segala istilahnya menjadi hamba Allah yang tawadhu, yang khusyuk, yang muhsin. Ini caranya begitu. Nah, orang kalau nggak sepakat cara sekaligus fikih ini ya harusnya apa? Tasamuh gitu. Ada orang merumuskan cara begini. Nanti ada 2 penjelasan dari Ustadz Viral ya. Torekot, hakikat, makrifat, syariat, ini ada penjelasannya. Ini dirinci. Ada nggak yang mengamati kenapa pecah kongsi bupati, wakil bupati, pecah kongsi yayasan sama ini Habib Rusdi sama guru kepala sekolah, rektor dengan yayasan. Kenapa begitu? Ini karena di dalam manusia itu ada sifat bahimiah, hewani yang kemudian dia rakus, ingin menang sendiri, zolim, menuruti hawa nafsunya sendiri, tamak, ya.
Kalau ada rumah tangga yang konflik, bagaimana? Abirso? Iyalah, suamimu itu manusia, istrimu juga manusia. Manusia pasti bisa benar, bisa salah. Kecuali istrimu malaikat. Bidadari surga mana ada di dunia ini? Ya. Adanya ya di surga, di dunia ini enggak ada. Yang ada wanita yang dengan sifat-sifat umumnya, yang ada laki-laki yang dengan sifat umum, termasuk sifat binatangnya ini ada. Menurutkan hawa nafsu, rakus, tamak. Tamak ini seperti apa? Api yang membakar kayu dibakar, orang serakah ini. Luwet apa serakah apa saja. Yang ketiga, latifatus sirri. Ya Berusli, maknanya apa? Di sini letaknya sifat-sifat parah lagi nih. Binatang yang buas dirinci lagi nih, supaya kita lebih paham. Ada binatang saja, rakus-rakus yang awal tadi, ini binatang yang buas, zolim ini. Ini kalau ini apa? Angkara murka, nggak tanggung jawab, menindas. Bisa jadi apa? Pemimpin atau raja-raja atau presiden yang menjajah buat kebijakan yang menyiksa rakyatnya, atau mungkin perang tega melakukan pembunuhan, zolim, aniaya. Turun dikit orangnya pendendam, pemarah. Ya. Letaknya di mana Brusni? Susul lagi Brusni. Sebanyak-banyaknya insya Allah kita diganti dengan sifat kasih sayang dan rahmat kita kalau berzikir. Lembut hati ini, nggak rakus. Iya. 4. Bangun udah mau selesai bangun. Mau menit lagi ya, bangun Latifatul khafi. Di sini letaknya apa? Mbak Mutia, pendengki. Bukan Mbak Mutia pendengki, khianat dan sifat-sifat syaitoniyah. Murid kita itu begitu juga, kita juga begitu, sama juga. Kita pahami supaya setelannya nanti pas. Ini mau murid begini ini gimana nyetelnya ini? Macam mic ini kadang storing, kadang pelan setel. Antri yang nakal tuh biar nurut, bagaimana itu? Di sini juga disuruh terapinya banyak zikir, diganti Allah dengan sifat syukur dan sabar. Orang dengki diganti dengan syukur. Orang punya nikmat pengen pindah kepada dirinya. Kalau dia berzikir dia bisa bersyukur. Latifatul akhfa yang kelima apa ini? Di sini letaknya sifat-sifat ini Rabbaniyah yang harusnya itu milik Allah ya. Ini ya Allah, Rapa pinter dagang tuh ada statusnya. Di sekolah dia ajarin juga dagang kau nak. Jadi nanti kau walaupun punya usaha kecil, kau jadi bos, bukan jadi pegawai. Ketemaknya tuh. Siapa gurunya? Gurunya Umi Ihda sama Umi Najmah, guru TK. Dipuji begitu bagaimana rasanya? Dipuji terbang apa tumbang itu? Terbang melayang ke udara. Ya Allah, itu Rapa pinter karena saya ya Allah. Coba. Sifat-sifat Rabbaniyah yang itu aslinya hanya milik Allah, tapi manusia miliki, yaitu riya, takabur, ujub, jubriyah. Gaya Madaran itu takabur, ujub, ini semuanya membatalkan amal. Loh. Membatalkan amal. Kalau lulus itu dalam perjalanannya ngurusnya sampai mumet 1300 hari bersama Rizki misalnya,
Ketemu berapa hari Umi Kapar? 650, 2 tahun. Mbak Mutia ketemu Rizky berapa hari? Sebulan nggak ada, 2 minggu. Nah, Mbak Ayu berapa tahun? 300 hari. Abi Rizdo berapa hari? Kemudian Rizky berpidato, berorasi dengan baik. Luar biasa Abi Rizdo sebagai gurunya. Padahal yang ngajar Abi Jeffrey menderita. Abi Rizdi itu senyumnya, ya kan? Nunduk-nunduk malu begitu. Sudah berkali-kali itu di konseling yang namanya Rizky. Bisa berhasil karena gurunya ujub bangga diri. Selesai. Yang paling berat lagi, seluruh proses keberhasilan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada lembaganya. Kalau tidak ada yayasannya yang menjadi orang tua dari program-program yang ada, akhirnya yayasannya paling bangga diri. Selesai. Maka kalau nggak belajar tazkiyatun nafas, hidup hanya lelah mengejar pujian. Wah, coba beri di grup itu yang tasakur, apa profilnya itu? Profilnya apa? Kata-katanya? Apa itu? Rasulullah itu kaya. Terus? Tapi memilih hidup sederhana. Lah kita? Kita apa? Kita itu miskin, tapi malah hidup kebanyakan gaya. Mati gaya. Kok kan gaya? Ada juga yang ini rezeki sudah ada yang atur, ya. Tapi kalau kamu nggak dapat rezeki, kamu nggak bisa diatur. Susah. Nggak ngikutin syariat, nggak ngikutin omongan orang tua, nggak ngikutin omongan guru, mau ngikutin siapa? Hidupnya semrawut. Semuanya dengan zikir apa Rizdi? Zikir. Di antaranya terapinya zikir. Habis ini skripsi antum udah saya tambahi bahan loh. Udah ditulis SAG lama-lama kok nggak, agak gimana ini nggak lulus. Yang satunya mau perbaikan skripsi, mencari data santri Ica. Sana temuin Rizky di Jakarta ya. Udah lulus. Skripsinya belum sidang. Ya Mbak Ayu, kadaluarsa ganti tempat penelitian, cocok. Karena sudah kadaluarsa. Masa setahun, santrinya udah lulus sih. Latifatul nafsun natiko. Di sini letaknya sifat-sifat nafsu, amarah. Oh, tukang ngayal. Keinginan, daftar keinginannya panjang. Kakek saya ini pun, oh kalau daftar keinginan itu nggak ada selesainya. Orang udah 85 masih punya banyak keinginan, pengen korban, pengen ini. Walaupun baik ya, mungkin juga ada keinginan yang nggak bener karena masih normal, ya. Nafsu natiko. Di sini letaknya sifat-sifat nafsu amarah, banyak khayalan. Tulul amal, panjang angan-angan. Coba kalau hadis apa itu? Ikmalu lid dunyaka ka'annaka, dunia itu ta'isu abadan wa'mal li akhiratika fa innaka apa? Tamutu bodan. Kamu mencari dunia ini seakan-akan apa do? Hidup selama lamanya, dan beribadah mencari akhirat seakan-akan besok mati. Udah gak mikirin skripsi berarti kan. Ya udah mati, gak usah mikirin cari santri ya. Tapi jadi besok mati ngapain? Munakosa. Dikubur munakosanya. Diwisuda di sana. Itu juga kadang-kadang yang membuat Abi Rusdi sudah tidak lagi butuh dunia, apalagi pembimbingnya susah.
Iya, jadi memang harus setel Habib Rusdi. Kalau kenceng zikirnya itu, mau dunia kiamat sebelahnya ada bom, ada genteng mau roboh semua mikapah, itu Habib Rusdi tetap dizikir gitu. Beda aneh. Ya. Kalau Bang Kumis ini memang harus diomel-omelin. Ada orang yang tipenya sindiran jadi, ya. Ada orang yang tipenya harus diculek istilahnya. Nih, kerjain baru. Dan itu juga harus ditagih. Selesai bro. Paham nggak kalau foto-foto itu untuk nagih itu? Ini jam 8 nanti asrama seminggu udah jadi neraka dunia apa kapal pecah? Ini urusan virus di HPAD nih. Jangan-jangan di sana nanti sudah ada rumah-rumah tawon di kamar ini. Kucing, mau taklim kucing. Kucing ini taklim, orang nggak mau, ngamar aja. Ini kalau ada Abigale kan ngamar nih. Marbot abadan abidin. Kalau yang marbot cuman butuhnya kuliah nggak mengurus masjid, pulang kan udah. Udah nggak kuliah nggak mengurus masjid. Mana Abigale ini? Masuk sini. Cewek kucingnya nih. Cewek apa? Sampai nomor berapa? Latifah kullu jasad. Di sini letaknya sifat-sifat jahil, goplah. Bodoh berarti jahil. Lalai. Ini orang ini tukang lalai ini. Tapi kalau keterus-terusan ya bebal ini. Gobel kemarin Nabi itu goblok dan gobel. Ini juga obatnya suruh zikir Habib Rusdi, ya. Supaya mengenal diri dan mengenal Allah. 6. Ini kebalik ini. Oh, udah selesai Latifah kullu jasad ini. Kemudian yang ke-6 takwa, tempatnya di lub. Kesadaran hati. Aduh, susah lagi nih. Berbekalah dan watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang bisa bertakwa itu yang pakai pikiran. Di sini disuruhnya menggunakan kesadaran hati. Ya. Baik. Enggak cukup waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak betul.